ada beberapa di Twitter atau di Instagram atau gue lihat di sosial media tuh Ah, ada yang katanya ngomong kalau 2020 ke bawah gitu, ya nggak sih? apanya nih? Orang tuh masih takut sama yang namanya hantu, ya Oh, nggak sih? oke. Hantu tuh serem. Mm-mm. Sekarang tuh 2021 ada Oke. yang lebih serem daripada hantu, Apa tuh? brother. Ghosting. Anjay. Gue sudah merasa nyaman Ah, dengan kondisi tersebut. oke. Ketika gue sudah nyaman dengan kondisi tersebut, Ah, yaitu dia. apa? Tidak ada lampu sen ke kiri, tidak ada lampu sen ke kanan, ya nggak sih? Oke. Nggak ada yang namanya ada papan jalan, Oh, gak ada ya? ghosting gitu ya nggak sih? Mau Anjay. ghosting atau 500 kilometer lagi atau 100 meter lagi Anda di ghosting gitu, atau berapa menit lagi Anda di ghosting, nggak ada yang kayak gitu. Hilang aja. Iya, men. Seluruh kota merupakan tempat bermainnya hati. Oh senangnya, oh senang sekali. Kalau lu mengghosting terus sih ya gue paham sih ya. Enggak anjing. Gak ngerti juga ya. Enggak tuh. Apa sih di ghosting tuh ya nggak sih? Enggak. Pelaku soalnya. Aduh. Canda ya. Enggak sih, tapi apa ya? Gue lupa sih, gue pernah ngeghosting atau gue pernah di ghosting ya. Tapi yang baru-baru ini sih apa ya? Kayaknya gue di ghosting kali ya. Enggak nge-ghosting kali ya. Ghosting. Enggak baru-baru juga sih, udah kejadiannya udah agak lama juga gitu. Ya kalau di kasusnya gue sih waktu itu sih ya gue orangnya adalah yang nggak gampang interest. Yes. Eh, karena ada berbagai macam suatu hal gitu yang mengubah gua menjadi orang yang gak gampang interest. Gua dulu orangnya gampang banget interest sama cewek gitu. Sama. Coba kalau sekarang gue jadi kayak mikir-mikir juga gitu. Karena sekarang tahapnya apa ya? Udah males juga gak sih kalau gue udah males juga main-main sih gitu. Karena sudah ini ya, sudah mungkin banyak pengalaman ya sebelumnya. Banyak Ya nggak sih? banyak pengalaman disakiti. Oh, bukan Sad menyakiti. boy juga ya? Oh, Enggak. bukan menyakiti ya? Enggak, kayak gitu juga. Ya gue pernah sih. Gue jujur gue pernah ghosting. Tapi maksudnya ya bagi gue sih perlu ya. Maksudnya ghosting tuh nggak semuanya negatif loh, bro. Tapi tergantung POV-nya juga. Tapi bagi gue nggak semuanya negatif. Karena di kasusnya gue, ya gue nggak tahu sih kalau orang lain di posisi gue kayak gimana ya. Jadi kan waktu itu gue dulu tuh gue waktu itu jadi gue interest sama satu cewek. Belum terlalu interest banget gitu kan, anjay. Udah baru gitu ini ya, baru permukaan doang ya, dilihat-lihat dulu. iya, dulu ya. baru dasarnya doang. Baru emas nih. Belum tentu bos. Belum ya. Belum tentu tentu. gold ya. Belum unboxing soalnya bos. Waduh. Unboxing pemikirannya, attitude, mindsetnya gitu kan. Ya gue deket sama satu cewek. Belum deket banget tapi gue tiap hari ngechat sama dia. Jadi teman chat lah ya. Gue teman chat gitu kan. Udah gitu pada satu titik gue pengen ketemu sama satu cewek ini. Ya kan. Kebetulan dia kerja, gue kerja. Jadi kita nyari waktunya memang susah gitu kan. Untuk ketemu ya. Iya gitu kan. Karena ada tanggal merah juga, kadang dia kerja, kadang gue yang kerja gitu kan. Oh iya betul. Jadwal tempat kerja beda-beda soalnya. Betul gitu kan. Merah juga dihajar terus gitu kan. Yoi. Demi cuan. Yoi dong. Demi cuan. Time is cuan. Nah gitu. Nah jadi gua ini akhirnya ketemu tuh si waktunya. Tuh. Nah gua jemput nih cewek. Terus? Gua jemput ya. Terus gua tunggu dia keluar kerja. Kita jalan gitu kan. Ya awalnya sih gua pikir ini cewek supel banget gitu kan. Asik ya. Asik banget sih ya. Ngobrolnya enak, apanya enak ya. Karena kita tuh semuanya punya ini ya, punya keinginan, bukan keinginan, kayak punya interestnya yang berbeda-beda ya nggak sih? Betul. Jadi ya nggak ada manusia yang sempurna gitu kan. Iyalah pasti. Karena hubungan itu adalah soal masalah tolerir. Jadi untuk menerima satu sama lain. Menerima satu dengan yang lain, ya kan? Kalau lu nggak bisa accept dia kelemahannya, ya lu nggak bisa jalan dong. Relationship lu nggak akan work gitu kan. Jadi ini tuh kesan pertama bro. Ya gue harap kesan pertama tuh yang oke gak sih maksudnya. Iyalah. First impression is everything. Iya, look udah good loh. Ngobrol juga supel habis, udah enak banget.
Harusnya itu jalan ya bro ya. It's work for Harusnya. untuk pertama. Untuk Yoi. pertama. Tahap pertama harusnya oke ya. Tapi gua bingung karena waktu waktu pertama kali gua ketemu gak ada rasa kayak deg-degan gitu. Jir, ada background. Sorry ya disponsorin sama ini kita. Belakang kita pet shop. Belakang kita pet shop ini. Kita udah Mandalika, udah Taman Safari. Pet shop ini kita. Belakang kita di pet shop. Ya gue jadi kayak apa ya? Nggak ada rasa kayak, oh ini cewek yang gue suka nih. Nggak tahu aja Gak gitu. ada zing gitu ya. Nggak ada kayak gitu. Gak ada gregetnya. Iya, nggak ada kayak getarannya tuh nggak ada gitu. Chemistry gitu ya. Nggak ada gitu bro. Betul sih. Terus akhirnya kita jalan cari tempat gitu kan, pusing ngeliling tempat sana sini, tempat sampah sini, sampai akhirnya jauh tuh ngelilingin, habis di waktu di jalan. Satu Bandung dikelilingin gak? Nggak juga Oh, bos, enggak ya. males juga gua kayak gitu anjir. Udah kayak gitu ya udah, pas udah ketemu sana, anjir kayak, ya gua nggak tahu ya kenapa aja gitu. Gua ngerasa kayak, aduh kayaknya ini ada hal yang membuat gua ilfeel. Ada hal yang membuat gua ilfeel yang jadi buat gua anjir kok kayak gini ya gitu. Mungkin dia apa ngupil. Enggak gitu. Enggak. Enggak. Cuma maksudnya anjir kok kayak gini gitu, ngerti gak sih? Nah, ya jadi gua ngerasa kayaknya ini nggak bisa deh gitu. Nah, udah gitu gua cepet-cepet pulang aja sih. Pulang gua anterin. Pulang gua nyampe rumah, terus gua mikir-mikir, kayak gue lanjutin gak sih cuma di diri gue ini nggak ada kayak sesuatu yang kayak gitu loh, nggak ada kayak gimana nya gitu, ngerti gak sih? Kayak tidak ada dorongan untuk Kesan pertamanya tuh jadi kayak flat aja gitu anjir, bahkan kayak ada rasa menyesal dikit gitu. Waduh, siapa tuh? Gak tahu ya, cuma ya udahlah, gue dibilang hilang enggak sih ya, karena waktu dia ngechat gue bales, cuma ya gue balas agak singkat juga sih, udah kayak gitu agak sedikit dingin ya. Iya sih, terus udah kayak gitu ya udah pleng aja, hilang ya. Tapi dianya sendiri gak ada kesan gimana, maksudnya mungkin gak ada apa ya, gak ada kesan buruk, mungkin gak ada kayak ngomong apa, mungkin enggak ya. Maksudnya di gimana di chat tersebut gitu atau gimana? Gak ada sih, Gak ada sih, udah kayak gitu ya udah. Tapi dia suka stalking sosial media Anda kah? Mungkin I don't know, cuma mungkin kayaknya waktu awal-awal sih kayaknya iya sih. Iya. Cuma maksud gue itu ghosting, makanya ghosting tuh ada yang sisi positif sama ada sisi yang negatif gitu. Jadi iya sih, cuma kebanyakan mungkin negatifnya kali ya. Iya, karena tergantung case-nya bro. Kalau maksudnya case kayak gue itu, dibanding kita ngasih harapan ke seseorang, Betul, yang mending mudah aja gitu ya. terus kita berusaha gitu kan untuk ya udahlah cobain aja dulu daripada nggak ada kayak gitu kan sih. Kebanyakan mungkin kayak gitu ya. Udah gitu jalan-jalan gak work gitu, terus ngerasa makin di pertengahan jalan rasanya anjir kok nggak bertumbuh-tumbuh gitu. Betul kan, ngerti nggak sih? Ya udah kayak gitu udah aja hilang. Nah dibanding kayak gitu gue mending di awal. Mending di awal gue decision langsung kayaknya nggak bisa. Nah ngomong nggak bisa ini ada dua hal bagi gue ya. Yep. Maksudnya ada seseorang wanita yang layak untuk dikasih tahu bahwa sorry ya, kayaknya kita nggak bisa lagi karena gua nggak cocok sama lu. Ngerti nggak sih? Tapi ada yang menurut gua kayaknya anjir lah, gua masa bodoh banget lah, gua pergi aja, gua cabut gitu. Ngerti gak sih lu? Mungkin memang nggak suka aja sama orang. Iya, karena ilfeel kan, gitu betul. kan. Karena kalau yang attitude-nya oke gitu minimal kan, lu respect. Ya gue bakal respect gitu. Tuh. Ngerti gak sih? Gue bakal ngomong, aduh kayaknya setelah kita ketemu kayaknya gue kayak nggak ada rasa apa gitu, kayak kurang aja lah kayak gitu. Kayaknya kita nggak bisa jalan lagi deh, kayaknya coba aja jalan masing-masing lah. Kalau kita jodoh mungkin nanti kita dipertemuin lagi, benar gak sih? Betul sih. Nah kalau ada juga yang kayak yang ya udah aja nggak usah lu kasih tahu gitu, tinggalin aja anjir. Iya sih, nggak semua karena orang. Gue ilfeel sih kalau sama gue, bukan masalah look atau apa, bukan, cuma attitude tuh aduh bener-bener sih itu bikin gue ilfeel sih kalau udah masalahnya soal attitude sih. Iya sih. Gitu. Nggak serak aja gue, kalau udah nggak serak sama attitude udah gue cabut. Nah itu bagi gue ya pengalaman gue ngeghosting. Kalau di ghosting sih kayaknya gue nggak pernah deh.
Tapi kalau Nggak tahu, gue lupa ya. kalau menurut gua pribadi sih, kalau misalnya kayak lu kayak gitu sih, itu mah bukan mengghosting ya. Itu lebih masuknya kalau menurut gua tuh kayak menolong diri lu sendiri. Nah, iya. Help yourself gitu kan. Ya mungkin pasti banyak juga teman-teman yang kasusnya mungkin sama kayak kita ya. Iya. Kasusnya nggak tahu kasusnya sama ngeghostingnya, nggak tahu sama di ghostingnya. Semoga jangan banyak yang tukang ghostingnya. Tapi jadi tren banget sih ghostingnya. Gila sih. Jadi menurut lu apa aja sih penyebab di ghosting ini? Ghosting ya, pertama yang kata lu tadi bilang, itu mungkin nggak cocok ya. nggak cocok, oke. Iya, jadi ada satu hal yang bikin lawan jenis tersebut jadi ini apa? Jadi ilfeel lunya. Jadi memang nggak interest, jadi nggak nyambung gitu. Kayak misalnya lu ngomong misalnya, kamu suka film nggak? Oh ya, aku suka Teletubbies, misalnya itu kan bukan film gitu. Ya nggak sih? Atau kamu suka musik gitu. Dia ngomongnya ngelantur kemana gitu. Jadi intinya udah nggak ada kecocokan sih. Pertama sih menurut gua kayak gitu sih. Oke. Itu Terus pasti orang yang tadi lu bilang nggak tahu kenapa ini dari dalam diri lu ini akan timbul yang namanya gua males. Ya nggak sih? Kayak misalnya lu kerja atau gimana, kalau lu tidak ada motivasi untuk itu, lu kayak misalnya daily work gitu ya, ngelakuin aktivitas sehari-hari, ya nggak sih? Tapi lu nggak ada motivasinya. Oke. Atau lu kayak misalnya lu benci di tempat lu berada gitu, pasti kan lu juga jadi lost interest, ya nggak sih? Iya. Entah Lu itu kayak males aja gitu. Iya, Ngerti nggak gitu. sih? Jadi menurut gua sih kenapa orang mengghosting ya, pertama itu sih, dia udah kayak udah nggak cocok aja sama lu, udah nggak cocok aja sama ya apa orang yang lu mau deketin gitu. Iya. Lawan jenisnya lah intinya, mau cowok mau cewek itu sama aja menurut gua. Oke. Kalau menurut lu gimana? Apa ya? Mungkin sibuk juga karena ya cuma kadang orang tuh suka salah paham, ya nggak sih? Kayak kan kita nggak tahu ya aktivitas orang tuh kayak gimana, gitu kan? Kadang suka berubah-berubah juga, gitu kan? Betul. Terkadang kesibukan itu yang kayak udah ngelakuin ini kayak udah nggak sempat aja balas chat gitu kan. Terus si ceweknya tiba-tiba ngomong, anjir gue kayak di ghosting gini, anjir kok kayak lama banget balas ke chatnya atau kayak gimana kayak gitu kan. Tapi belum tentu loh itu di ghosting gitu kan. Nah itu mungkin balik lagi ya, nggak ada alasan pasti sih kalau orang ngeghosting gitu loh. Cuma bagi gua adalah orang kalau ngeghosting yang harus lu pikirkan adalah pertama, kenapa gua di ghosting. Kalau ya lu sendiri tadi ngomong kalau gua ngerasa fine aja gitu kan, ya udahlah. Kalau lu ghosting ya udah, gua nggak mau sedih deh, udah ya lu pergi aja lah kayak gitu loh. Berarti mungkin kata Tuhan juga lu bukan yang layak buat gua gitu. Bukan jodoh juga buat gua. Betul banget. Nggak tahu kata Fiersa Besari, nggak tahu jodoh yang ketemu di waktu yang salah gitu. Wah, promosi lagu. Bagus. Masuk ya. Ya, Fiersa Besari tolong hubungin kami di sini ya. Tolong. Enggak. Tapi mungkin bisa aja loh bro gitu kan. Bisa aja. Jadi ya fuck up sih kalau ngomongin ghosting ya. Ini yang lagi tren banget. Ya nggak tren banget sih, cuma memang kayak udah kayak kebiasaan aja sih gitu loh. Iya sih. Jadi menurut lu ya ghosting itu gimana nih? Maksudnya perlu atau enggak kesimpulannya? Kalau misalnya kalau misalnya lu menjalin suatu hubungan yang baru sih, menurut gua perlu juga, karena si ghosting ini yang tadi lu bilang ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya juga si ghosting ini dapat menjadi pakem rem lu. Pakem rem? Yes, maksud gua adalah seperti kasus lu tadi. Helping yourself gitu. Ketika misalnya lu memang nggak interest sama nih orang gitu. Nah, daripada lu lanjut dipaksa-paksain berdarah, ya nggak sih, sakit hati lebih dalam, mendingan ya udahin aja. Cuman mungkin maksudnya si ghosting ini yang salah tuh mungkin haunya aja sih menurut gua. Gitu sih. Karena kalau dalam suatu hubungan apapun itu, apalagi bukan hubungan, dalam suatu yang namanya perkenalan itu, khususnya perempuan dan cowok ya, itu ghosting tuh pasti bakal selalu ada.
Nanti pun nih nanti 2022, 2023 Yes. namanya doang yang ganti. Kan dari dulu itu udah ada. Dulu ada ya. Tuh. Cuma namanya doang yang berubah ya, Bro. Yoi. Iya. Sekarang kan agak ke barat-baratannya semuanya. Anjay. Jadi apa sih yang hilang yang nggak bisa dihubungin, yang nggak bisa disentuh aja. Anjay, setan. Iya. Iya kan mengsetan gitu. Iya setan ya. Hantu, Iya. Mungkin tapi kan kalau misalnya orang ngomongin etan lu gitu kan misalnya ini mah setan gitu tapi kan nggak enak. Nggak enak juga ya. Ghosting gitu. Iya, jadi halus gitu. Halus. Sampai ada lagunya juga sih, Bro. Apa tuh, Bro? Itu ada lagu Justin Bieber Ghost. Aduh. Kok bisa nyanyi ya, Bro? Gue belum dengerin sih, Bro. Apa ya? Lagu itu. Gak bisa gue. Oh, gak bisa nyanyi. Kirain. Kameramen kita bisa nyanyi. Anjay. Boleh. Kalau mau nyanyi boleh silakan, gak masalah. Gue pengen kasih tahu. Iya itu. Gue pengen kasih tahu. Di sini ada artikel yang Yes. Apa tuh, Bro? Apa tuh? Menurut pandangan psikologi. Wah, profesional ya. Yoi. Profesional. Ini kita ngomongnya berdasarkan fakta ya. Iya, berdasarkan fakta ya. Ada dasarnya. Ada dasarnya. Nggak kayak kita ngalorin dulu tadi ya. Waduh. Itu pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Oke. Ya kan? Siap. Ghosting itu adalah ketika seseorang yang diyakini peduli, gitu kan? Tiba-tiba menghilang atau mengakhiri komunikasi tanpa ada penjelasan. Nah itu yang tadi gue bilang gitu loh. Jadi kayak yang namanya ghosting tuh harus ada ikatan baik secara status maupun tanpa status. Kan ikatan tuh kan gak kelihatan, ngerti gak sih? Betul. Jadi yang lu feelnya kayak gimana, lu kayak udah ngerasa kayak udah ketergantungan sama dia gitu kan. Dia udah ketergantungan sama lu gitu kan, udah 2 jadi 1 gitu kan, tiba-tiba menghilang. Nah, kayak itu beng-beng ya. 2 jadi 1 ya. Jadi 1 ya. Okay. Nah, jadi hilang. Nah, itu menurut psikolog itu penjelasannya gitu loh. Ada aja beberapa penyebab ghosting bervariasi. Nomor satunya adalah bahwa ghosting itu adalah cara paling mudah dan nyaman untuk memutuskan suatu hubungan, katanya gitu, Bro. Tapi kalau menurut gua sih ya, kalau gitu tuh sebenarnya tuh arti atau meaning itu tuh kalau dalam dunia nyata ya, itu sama dengan pengecut sih, Bro. Loh, kenapa? Lu ngomongin gua pengecut dong. Anjing, kok jadi Waduh. gini, Bos? Waduh. Oke. Karena gini loh, Gila. ketika misalnya lu menghadapi suatu problem nih, suatu masalah ya nggak sih? Iya, gua ngerti. Iya nggak sih? Tiba-tiba kan ada 2 pilihan ya nggak sih? Lu hadepin, lu nggak peduli lah gimana ke depannya ya nggak sih? Iya. Maju dulu ya nggak sih? Iya. Nah, atau yang kedua ya seperti tadi yang dibilang, tidak ada penjelasannya, bukan ke orang lain, tapi ke diri lu sendiri. Lu tidak ada penjelasan ke diri lu sendiri, ya nggak sih? Sama ke pihak yang lain juga. Tiba-tiba lu udah aja gitu, kayak udah gue mau lembaran baru aja. Anjay. Ya nggak sih? Kan kalau yang misalnya nih, kalau misalnya lu gak nyaman di suatu tempat, atau lu misalnya nih lu baru gawe nih ya, saya kita ini punya perusahaan gitu. Oke, analoginya ya. Analogi. Oke. Kita punya perusahaan nih, kita punya karyawan. Iya. Ya nggak sih? Karena baru merintis, karyawan kita cuma 1 misalnya. Iya nggak sih? Iya. Bukan perusahaan ya, punya usaha. Karyawan atau pembantu sih, anjir, kok perusahaan cuma 1 karyawannya? Aduh. Maksudnya kita punya usaha nih. Kita butuh orang untuk bantu. UMKM kali ya. UMKM ya nggak sih? Akhirnya kita hire orang nih, kita bikin loker dan sebagainya. Ya nggak sih? Ada yang lamar gitu. Ya nggak sih? Alright. Awalnya nggak ada masalah, ketika nggak ada masalah di tempat kerja tersebut, ketika kita baik sama dia fine aja gitu, kayak yang semangat, kayak ngapa, ngerti nggak sih? Sampai suatu hari dia melakukan kesalahan di pekerjaannya, gitu loh. Pekerjaannya, misalkan lah, yang lumayan besar lah masalahnya, gitu loh. Bukannya dia ngasih penjelasan ke kita, kayak misalnya, oh saya melakukan ini, saya salah, saya gini gitu, ngerti nggak sih? Saya minta maaf, itu kan sebenarnya hal yang lumrah. Betul. Tapi kan menyangkut tadi penjelasan yang tadi, ya nggak sih? Dia memilih untuk tidak ada kabar, cabut aja. Cabut ya. Iya, tiba-tiba kayak kita tuh kayak apa ya? Kayak misalnya tuh kita tuh kayak nggak punya pegawai gitu. Tidak, yang dimana dia kontrak pun dia nggak peduli. Oh, gue paham sih, gue paham maksud lu. Nah, tapi ini jadi lebih luas lagi ya. Maksudnya jadi pengertian ghosting tuh nggak semuanya karena hal yang berbau cinta.
Sebenarnya betul sih. Ya nggak sih, jadi betul banget. Mau di pekerjaan gitu kan, mau lu di dalam suatu organisasi gitu kan, atau lu hubungan percintaan. Jadi nggak semuanya totally ghosting itu is all about love. Yes, ya kan? betul Jadi ini banget. adalah sebuah tentang interaction ya. Satu Interaksi, dengan yang betul. lain, betul kan? Jadi interaksi ya, hubungan ya, betul, relationship ya maksudnya ya. Betul. Nah ya gue balik lagi sih, gue setuju di situ. Cuma makanya pengertiannya sangat luas sekali. Jadi ghosting tuh nggak bisa kita kotakin bahwa ghosting tuh adalah sesuatu yang negatif gitu. Karena ada yang positifnya juga kan, kayak yang gue bilang tadi yang di kasus gue kan, lu bilang justru itu bagus buat help diri lu sendiri gitu. Tuh. Nolong diri lu sendiri gitu. Tuh. Dan gue juga nggak pengen juga kalau di kasus gue yang masalah percintaan, gue nggak pengen gue jadi kayak ngasih harapan ke cewek tersebut gitu. Betul, kan betul. Lebih panjang lagi gitu kan. Gue lebih baik ya udahlah. Nah tapi karena gue memilih ghosting itu karena gue agak ilfeel, maksudnya gue ilfeel sama attitude-nya gitu. Jadi ya udahlah. Makanya tapi gue balikin lagi, ada 2 klasifikasi. Betul. Ada yang layak untuk disampaikan gitu kan, ada yang tidak. Tapi kalau di kasus lu ini kan udah ikatan profesional. Yep. Di dalam dunia pekerjaan. Ya. Harusnya nggak boleh kayak gitu. Betul banget. Harusnya nggak boleh. Ya lu kalau misalnya lu gak suka di tempat kerja tersebut, ya gini lah, maksudnya lu datang baik-baik, ya lu juga cabut juga baik-baik. Iya betul. Benar nggak sih? Masa lu datang ke rumah temen lu gitu kan, total, lu misi masuk aja, udah masuk udah gitu, lu makan di sana ditawarin sama orang tua temen lu gitu kan, enak gitu lu makan, tiba-tiba lu pulang cabut aja. Itu teman atau apa sih anjing itu? Tapi tidak menutup kemungkinan ya. Apa? Di dunia nyata banyak yang kayak gitu. Iya sih, makanya ya itulah ghosting gitu tuh. Bener gak sih? Banget. Banyak yang bukan pro kontra sih, banyak POV-nya. Betul. Point of view-nya. Bener gak sih bro? Iya, karena apa ya? Karena kalau misalnya apa ya? Kalau ghosting tersebut itu apa? Jadi si ghosting ini tuh sebenarnya tuh kenapa di percintaan banyak? Dikarenakan mungkin lebih ke perasaannya sih. Iyalah, pastilah. Ya, padahal bener banget kata lu. Itu kan banyak ya, bisa merucut kemana-mana ya si ghosting ini gitu. Betul. Cuman ghosting ini diangkat mungkin banyak banget kenapa jadi trending, topik ini jadi trending. Karena masalah hubungan percintaan ya? Perasaan, feeling, feeling mungkin ya, feeling ya? gitu. Nah oke, jadi gini deh. Seperti itu sih, kalau menurut pendapat gua. Pendapat lu ya, ya gue juga kan udah ngasih pendapat juga. Jadi terakhir aja sih sebetulnya gini, gue pengen tahu, aduh suara perut gue lapar nih bro. Anjay, belum makan. Aduh mungkin sorry. Ini mungkin ada apa dari Unilever. Belum makan malah ngopi lagi guys. Gue pengen teman-teman semua yang nonton lagi kita pengen tahu nih, maksudnya menurut Bro Handi nih, apa sih yang harus dilakuin kalau misalnya kita jadi korban ghosting? Kalau bisa jadi korban ghosting ya pertama sih ikhlas sih. Lo harus ngikhlasin. Itu adalah memang orang banyak bilang fuck man. Ya gitu. Perasaan kayak perasaan itu susah banget. Iya betul. Susah banget itu. Cuman ini memang fakta ya, mau gimana pun ya itu kenyataannya. Lu kalau misalnya tidak accept, tidak menerima hal tersebut, lu di ghosting, lu tuh bakal jadi stres sendiri gitu loh. Itu bakal merambat ke yang lain gitu. Gue tahu itu sakit, tapi kembali lagi yang tadi lu awal banget mention, tenang aja gitu. Ketika lu ikhlas, tenang aja, bakal ada karma yang backup lu gitu loh. Anjay. Karena karma itu tidak mengenal yang namanya waktu, jadi nggak ada batas expire. Iya. Tapi itu, aduh, ngikhlasin tuh susah bro. Bener loh. Ngikhlasin tuh, aduh, kayak lu tiba-tiba kehilangan seseorang yang menurut lu udah sangat penting banget ya, dan selalu mewarnai setiap hari-hari itu, tiba-tiba lu harus ngikhlasin orang tersebut. Itu tuh fuck moment banget sih. Betul sekali sih. Nggak ada jalan lain bro. Itu yang pertama sih. Oh itu yang pertama. Tapi harus dilalui yang pertama itu ya. Itu yang paling besarnya. Oh itu paling pentingnya ya. Kasarnya kalau lu main kartu nih, nah itu tuh strike flash lu gitu. Anjay. Senjata udah apa? Lu mau shortcut nih, lu mau langsung yang namanya apa? Aduh gua nggak mau ambil pusing, gua pengen yang namanya pengen cepet-cepet move on gitu ya nggak sih? Pengen cepet-cepet melupakan orang tersebut ya. Itu kuncinya. Lu harus ikhlas merelakan. Tapi gue pengen ngasih tahu sih ke teman-teman semua ya. Maksudnya kayak gini loh.
Di saat lu lagi sedih karena lu kehilangan seseorang yang lu cintai gitu kan, dan lu merasa bahwa ngiklasin itu susah, lu harus inget bahwa orang tua lu tuh itu jauh lebih sayang kepada lu, ngerti gak sih? Betul. Sebelum ada dia, kasih sayang dari orang tua lu bro, yang ada di hidup lu. Betul. Dan Tuhan menyayangi lu juga. Yoi man. Lu punya harga diri, lu adalah ciptaan yang luar biasa. Jadi lu jangan sampai terlalu lama terpuruk, bangkit, ikhlasin. Yoi. Karena gue percaya bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidup itu adalah, semuanya itu adalah lesson bro, pelajaran bro. Ya. Iya, nggak ada sesuatu yang kebetulan, bener gak sih? Yoi. Hadirnya si A di dalam hidup kita itu membuat kita lebih kita pasti merasakan sendiri gitu. Tuh. Ngerti gak sih efeknya apa ke kita? Semuanya pasti ada lesson bro. Karena di balik ada masalah pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Yoi. Ya gak sih bro? Iya, makanya kalau gua pribadi ya, bukan masalah ghosting aja. Bahkan misalnya memang udah gua menjalin suatu hubungan, udah jadi pacaran gitu ya. Ketika memang orang tersebut tidak cocok dengan gua dan tidak melanjutkan dengan gua gitu. Gua tuh selalu menganggap mantan, kan kita nyebutnya ex ya, mantan. Gua tidak pernah menganggap mereka itu mantan. Anjay, terus nganggapnya apa cuy? Guru. Anjing, Yoi. gelo banget bos. Kok guru ya? Yoi. Yoi, karena baik lagi gitu. Apa cuy? Dari orang tersebut ya, memang si orang tersebut tuh kalau misalnya lu memutar waktu lagi, orang tersebut tuh pasti ada di hidup lu. Iya. Mungkin nggak jadi ex lu gitu. Iya. Mungkin jadi orang lain, mungkin ya. Iya, gitu. iya. Cuman ketika memang orang itu harus ada, nah membentuk diri lu yang sekarang. Ya, membentuk. Kalau kita udah masuk ke proses membentuk, berarti kita sudah melalui proses mengikhlaskan. Ya betul. Karena kalau kita belum masuk proses mengikhlaskan, kita belum terbentuk bro. Kita belum menjadi pribadi yang baru gitu, ngerti? Betul sekali. Kita setuju belum banget. menjadi new person gitu bro. Yoi. Ya gak sih? Ya itu aja belum ngiklasin, belum maafin kan. Masih ada urusan yang belum selesai. Yoi, gendek ya. Gendek. Yoi sih. Mengharapkan yang abu-abu bos. Pengalaman pribadi jadi. Anjay. Waduh. Terus gimana abis ngiklasin apa bro? Kalau ngiklasin sih, kalau misalnya yang tipsi ya, ini menurut gue pribadi ya, lu melakukan apa yang lu suka. Improve yourself, be the best of yourself. Karena gue percaya setiap orang tuh ya bisa jadi the best of ya untuk orangnya sendiri. Nyibukin diri berarti ya? Bisa. Atau apapun hobi lu, misalnya lu hobi masak, lu belajar masak sampai hobi lu tersebut bisa menjadi mata pencaharian. Ini sesuatu yang positif lah ya. Betul brother. Oke. Kalau bahasa ini Inggrisnya mah glow up. Glow up, what the fuck? Karena kan banyak banget ya, ada apa banyak banget orang yang kata dia bikin konten, wah pokoknya bonges lah, pokoknya kurang menarik lah ya, lusuh sebagainya. Ya, beberapa tahun kemudian, jadi ganteng. Oh before after. Jadi cantik ya nggak sih, jadi beruang. Pakai apa itu face up gitu. Oh bukan ya? Bukan dong, itu beneran dong. Aduh, kita udah lama banget nih ngomongin ghosting, gak kerasa banget waktu nih kita ngomongin ghosting kayak gini. Pokoknya gini deh, teman-teman, kalau yang masih penasaran dengan konten kita yang episode pertama ini ngomongin ghosting, kalian bisa komen atau kalian bisa juga komen kali ya. Komen dulu lah. Komen kita dulu belum ada lah. sosial medianya. Belum ada lah. Komen aja di YouTube. Maksudnya kalian penasaran atau ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan yang kalian masih mau ditanyain ke kita? Yang gitu kita kan? kupas bedah lebih dalam lah. Lebih dalam lagi ya. Udah bahasanya udah ngalor ngidul ya. Iya, di bawah santai aja lah ya. Iya. Ya kalian bisa lah komen, kalian bisa juga atau kalian mau curhat juga silahkan, kalian mau curhat di komen. Karena kita belum ada sosial media juga, kita baru ada YouTube doang ya. Udah kalian di YouTube aja kali ya. Dan ya udahlah segini aja kali ya, nggak usah diperpanjang-panjang lagi. Iya sih, udah malam juga. Next time lagi, ya malam di kita sih. Nggak tahu sih teman-teman yang nonton lagi pagi, lagi siang, lagi malam juga nggak tahu kan. Iya, maksudnya sudah terlalu lama lah intinya. Iya, ini sendiri. Udah lapar. Gitu ya. Salah ya, maaf. Kayak ya. lagunya Kunto Aji. Oh iya, maaf ya, maaf. Sudah terlalu lama sendiri. Aduh.
Ya udah sekian aja dari kami Curhat Podcast cerita orang-orang tongkrongan. Sampai jumpa lagi dengan gue Indra Tonika dan brother gue Andi Junior. Don't forget please klik tombol like kalau kalian suka dengan video kami juga. Yoi. Jangan lupa juga share juga ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, mungkin ke teman-teman yang lagi galau kali ya. Bisa. Galau di ghosting gitu. Waduh. Atau kasih tahu juga yang lagi nge-ghosting juga. Iya. Nih, lu ghosting gitu. Dengerin kita Waduh. dia. Ya pokoknya kalian sebarin supaya yuk sama-sama supaya video ini juga bisa banyak juga yang interest dan channel kami juga bisa berkembang. Ya udah kita cabut ya bro ya. Yoi. Oke, gua Ciao Indra Tonika. Ciao.